Jika setiap kue Oreo yang pernah diproduksi ditempatkan di atas satu sama lain, mereka akan mencapai bulan. Oreo adalah kue paling populer di dunia, tidak hanya di Amerika. Kue kering berisi krim yang populer telah ada lebih lama dari yang Anda bayangkan, dan mereka telah bereksperimen dengan bentuk, ukuran, dan rasa selama bertahun-tahun. Berikut adalah 13 fakta Oreo lezat yang akan membuat mulut Anda basah karena rasa manisnya yang lembut. Nomor 1. Oreo telah ada selama lebih dari seabad. Pada tanggal 6 Maret 1912, Oreo pertama dijual. Nabisco memasarkan kue tersebut, yang sejak saat itu menjadi salah satu merek kue terlaris di Amerika. Terlepas dari kenyataan bahwa saat ini dimiliki oleh Kraft Foods, itu masih merupakan sandwich kue yang sama yang dibuat pada tahun 1912. Rasa kue ulang tahun diperkenalkan pada tahun 2012 untuk memperingati 100 tahun kue Oreo. Krim yang mengisi Oreo ulang tahun ke-100 ini dibumbui seperti kue ulang tahun, tetapi dengan taburan. Oreo 100 tercetak di salah satu biskuit. Nomor 2. Ada hampir 50 rasa Oreo yang berbeda. Chooki Oreo yang mengembangkan rasa yang luar biasa tidak berhenti. Selama bertahun-tahun, beberapa rasa telah diluncurkan di seluruh dunia. Ini termasuk ide-ide yang terinspirasi makanan penutup seperti Kilime Pie yang diperkenalkan pada Juli 2015. Pada Januari 2016, rasa roti kayu manis diperkenalkan, diikuti oleh pie lumpur Mississippi dan wafel dengan sirup pada Mei 2017. Permen kapas, kulit kayu peppermint, coklat hazelnut, jelly donut, coklat strawberry, dan kelapa bakar adalah beberapa tambahan rasa khas Oreo. Nomor 3. Oreo tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran. Semua orang tahu tentang biskuit ganda dan isian tengah krim yang ikonik, tetapi tahukah Anda bahwa kue ini telah berubah menjadi berbagai bentuk dan ukuran selama bertahun-tahun? Double Stuffed Oreo dibuat pada tahun 1974 sebagai variasi Oreo pertama. Dikatakan memiliki isian 2 kali lipat dan tersedia dalam selai kacang, mint dingin, krim coklat, dan rasa emas lain yang asli. Chooki Oreo berbentuk sepak bola diperkenalkan pada tahun 1976. Ini adalah kue yang dicintai yang sama, tetapi dibuat menjadi sepak bola. Kue Big Stuff populer pada tahun 1987. Kue ini ditawarkan secara tunggal karena ukurannya lebih besar dari kue Oreo biasa. Kue Oreo kecil pertama kali muncul di pasaran pada tahun 1991 sebagai varian seukuran gigitan dari kue biasa. Nomor 4. Tumpukan Oreo bisa mencapai bulan. Oreo telah dibuat dalam jumlah sedemikian besar sejak diperkenalkan pada tahun 1912 sehingga jika ditumpuk, mereka akan mencapai bulan. Dengan perkiraan 40 miliar kue yang terjual setiap tahun, Anda dapat mengelilingi dunia 5 kali lipat jika Anda menumpuknya di atas satu sama lain. Nomor 5. Di Cina, Oreo adalah kue yang unik. Pada tahun 1996, Oreo diperkenalkan ke pasar Cina, di mana mereka disambut dengan antusiasme yang lebih rendah daripada di Amerika Serikat. Mereka sangat tidak disukai sehingga mereka hampir dibawa dari toko. Sebaliknya, Kraft memutuskan untuk bertanya kepada konsumen Cina apa yang tidak mereka sukai dari mereka sehingga mereka dapat beradaptasi dengan pasar. Mengikuti masukan, mereka mengubah merek, mencoba bahan-bahan baru, dan menciptakan Oreo baru untuk melayani konsumen Cina. Di Cina, Oreo menyerupai wafer, dengan 4 lapis kue-nya yang diisi dengan krim vanila atau coklat. Pada tahun 2006, wafer Oreo menjadi biskuit terlaris di Tiongkok. Akibatnya, Kraft mulai memproduksi Chooki yang dimodifikasi di negara-negara lain di Asia, Australia, dan bahkan Kanada. Nomor 6. Oreo menjadi simbol abad ke-21. Dari mempromosikan komunitas LGBT hingga tampil dan membantu industri film, Oreo telah menjadi bagian tak terhapuskan dari masyarakat abad ke-21. Pada April 2011, Oreo membuat Oreo dengan isian biru untuk memperingati pemutaran perdana film Rio. Sebagai bagian dari kerjasama, mereka mengadakan pengundian hadiah dengan menyertakan stiker di setiap kotak Oreo, dengan hadiah yang lebih besar tersedia setelah selesai. Pada Juni 2012, Oreo mengembangkan poster yang menampilkan Oreo dengan lapisan isian krim yang mewakili setiap warna pelangi LGBT untuk memperingati bulan kebanggaan. Meskipun Chooki itu tidak pernah dibuat, upaya itu dimaksudkan untuk menunjukkan dukungan komunitas mereka.
Nomor 7. Boneka ganda adalah fabrikasi. Sebuah kelas matematika tingkat tinggi di New York bagian utara menyadari bahwa mengisi 2 kali lipat tidak berarti mengisi 2 kali lebih banyak setelah melakukan eksperimen. Menurut hasil uji coba, isian krim hanya 1,86 kali lebih besar, membuktikan klaim mereka salah. Menyusul wahyu ini dan perhatian media yang diterimanya, seorang juru bicara Oreo menegaskan bahwa mereka memiliki 2 kali lipat. Nomor 8. Oreo adalah sereal lain yang terus muncul kembali. Pernahkah Anda mendengar tentang Oreo? Bagaimanapun, mereka adalah rekan sereal dari kue yang terkenal. Oreo awalnya diperkenalkan pada tahun 1997 dan telah mengalami perjalanan naik turun sejak saat itu. Kraft Foods dan Post Cereals berkolaborasi dalam pembuatan sereal, dengan Kraft memiliki hak merek dan Post Cereals memiliki resepnya. Sayangnya, perusahaan berhenti bekerja bersama pada tahun 2007, dan akibatnya, Oreo tidak lagi dibuat karena tidak ada perusahaan yang memiliki hak penuh untuk melanjutkan produksi. Karena celah, pembuatan masih diizinkan di Korea Selatan, dan dari sana, pembelian internet di seluruh dunia dimungkinkan. Oreo muncul kembali di Amerika Serikat pada tanggal 23 Juni 2017, dan telah tersedia di pengecer tertentu di Inggris Raya sejak tahun 2020. Meskipun Oreo memiliki jalan naik turun menuju popularitas, mereka masih populer di bagian-bagian tertentu. Dunia, jadi berhati-hatilah. 9. Anda dapat menggunakan gadget untuk membantu Anda melakukan dunk. Pernahkah Anda mendengar tentang DIP? Jika Anda belum melakukannya, Anda pasti kalah. Jika Anda menyukai Oreo, Anda tahu bahwa cara ideal untuk mengonsumsinya adalah dengan mencelupkannya ke dalam susu. Desainnya, dipasarkan sebagai sendok kue yang sempurna, diciptakan untuk mencegah Anda kehilangan kue di dalam susu Anda. Pada tahun 2011, upaya Kickstarter meluncurkan DIP. Setelah bosan kehilangan kue mereka karena susu, sepasang suami istri muncul dengan ide itu. Meskipun DIP dijual dengan Oreo sebagai alat untuk digunakan secara eksklusif dengan mereka, ini adalah bisnis yang berbeda. 10. Oreo adalah kue paling populer di dunia. Oreo telah menjual lebih dari 450 miliar kue sejak diperkenalkan pada tahun 1912, menjadikannya kue paling populer di dunia. Tidak hanya Chowkia yang mendunia, tetapi Kraft telah berkolaborasi dengan bisnis makanan lain untuk membuat barang-barang yang berhubungan dengan Oreo, yang merupakan salah satu alasan utama kesuksesan mereka. Kraft berkolaborasi dengan McDonald's untuk mengembangkan Oreo S1MCHE Pronunciation Flurry, dan dengan KFC untuk mengembangkan minuman Crunchy Oreo. Ini dijual secara global, dan karena kesuksesan mereka di Inggris, mereka telah menjadi menu pokok permanen. 12. Oreo dengan rasa yang tidak diketahui. Antara September dan November 2019, Oreo mengadakan kompetisi di mana mereka meluncurkan Oreo edisi unik dengan isian misteri. Penonton tidak tahu apa yang ada di antara kedua biskuit coklat itu, dan sebagian dari tantangannya adalah memprediksi rasa untuk memenangkan $50.000 Amerika. Pemenang diumumkan pada 2 Desember 2019, bersamaan dengan rasa misterinya, yaitu churros. 13. Ini Hari Kue Oreo Nasional. Hari Oreo Nasional jatuh pada tanggal 6 Maret, jadi siapkan kue dan susu Anda. Hal ini dirayakan di seluruh Amerika Serikat dengan makan banyak Oreo dan kegiatan bermain dengan teman dan keluarga yang berkisar pada makan Oreo. Sudah menjadi mode untuk mendiskusikan bagaimana Anda memakannya, apakah Anda memelintir dan mencelupkannya, mencelupkan seluruhnya atau mengupasnya dan mengonsumsi isian krimnya. Setiap orang memiliki gayanya masing-masing, oleh karena itu setiap orang dihimbau untuk membagikan gambar Oreo mereka menggunakan tagar National Oreo Chowkia Day. Sekarang setelah Anda tahu berapa banyak jenis Oreo yang ada, mengapa tidak mengumpulkan beberapa teman di Hari Oreo Nasional dan menguji rasa untuk melihat siapa yang bisa memprediksi rasa?